Pernah nggak sih merasa uang selalu habis sebelum akhir bulan? Atau punya impian besar tapi tabungan selalu nol? Nah, kalau kamu pernah mengalami hal ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang masih kesulitan mengatur uang mereka, bahkan yang sudah punya penghasilan tetap sekalipun. Masalahnya, tanpa pengelolaan keuangan yang baik, hidup bisa jadi penuh tekanan. Bayangin aja, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, tapi rekening kosong. Atau pengen liburan, beli rumah, atau pensiun nyaman, tapi nggak pernah bisa mulai nabung. Serem kan? Di video ini, kita bakal ngobrol soal kenapa mengelola keuangan itu penting banget. Bukan cuma buat kaya, tapi supaya hidup lebih tenang, bebas dari utang yang nggak perlu, dan tentunya bisa mencapai impian kita tanpa harus terus-menerus khawatir soal uang. Jadi, buat kamu yang masih ngerasa keuangan itu hal yang ribet atau nggak penting, tonton video ini sampai habis. Karena apa? Karena keputusan kamu hari ini bakal menentukan kondisi keuangan kamu di masa depan. Mari kita mulai. Pengelolaan keuangan pribadi. Pengelolaan keuangan pribadi adalah proses mengatur, merencanakan, dan mengendalikan keuangan seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencapai tujuan finansial, serta menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Ini mencakup berbagai aspek, seperti membuat anggaran, menabung, berinvestasi, mengelola utang, hingga merencanakan pensiun. Kenapa pengelolaan keuangan pribadi itu penting? Tanpa pengelolaan yang baik, seseorang bisa mengalami kesulitan keuangan, seperti kehabisan uang sebelum akhir bulan atau terlilit utang yang tidak terkendali. Mau beli rumah, mobil, atau traveling ke luar negeri, semua itu butuh perencanaan keuangan agar tidak hanya sekadar mimpi. Dengan keuangan yang stabil, hidup jadi lebih tenang tanpa harus pusing memikirkan cara membayar tagihan atau kebutuhan mendadak. Dengan memiliki tabungan dan investasi yang cukup, kita bisa lebih siap menghadapi masa pensiun atau kondisi darurat tanpa bergantung pada orang lain. Membuat anggaran, kunci keuangan yang sehat. Membuat anggaran adalah langkah pertama dan paling penting dalam mengelola keuangan pribadi. Anggaran membantu kita memahami kemana uang pergi, menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa semua kebutuhan dan tujuan keuangan bisa terpenuhi. Langkah-langkah membuat anggaran yang efektif. Hitung semua sumber penghasilan bulanan, termasuk gaji, bonus, penghasilan sampingan, atau investasi. Pisahkan antara pengeluaran tetap, seperti sewa rumah, cicilan, listrik, dan pengeluaran variabel, seperti makan di luar, hiburan. Jangan lupa memasukkan pengeluaran tahunan atau tidak rutin, seperti servis kendaraan atau biaya liburan. Gunakan metode penganggaran yang sesuai. Seperti metode 50-30-20, 50% untuk kebutuhan, tagihan, makanan, transportasi. 30% untuk keinginan, hiburan, makan di luar, belanja. 20% untuk tabungan dan investasi. Pantau dan evaluasi secara rutin. Cek anggaran setiap minggu atau bulan untuk melihat apakah ada pengeluaran yang berlebihan. Jika ada perubahan dalam pemasukan atau pengeluaran, sesuaikan anggaran agar tetap realistis. Gunakan aplikasi atau spreadsheet. Aplikasi seperti Mint, YNAB, atau spreadsheet Excel bisa membantu mencatat dan memantau pengeluaran dengan lebih mudah. Membuat anggaran mungkin terlihat merepotkan di awal, tapi begitu terbiasa, ini akan menjadi alat yang sangat berguna untuk mencapai kebebasan finansial. Memprioritaskan tabungan dengan efektif. Bayangkan kamu baru saja menerima gaji. Uangnya ada di tangan, dan rasanya begitu banyak pilihan yang bisa dilakukan, makan di restoran favorit, beli barang impian, atau mungkin sekadar menikmati hidup. Tapi, sebelum sadar, tiba-tiba uang sudah habis dan kamu kembali menunggu gajian berikutnya. Pernah mengalami hal seperti ini? Saat berbicara soal keuangan, kebanyakan orang menabung hanya kalau ada sisa. Tapi, inilah kesalahan besar. Menabung bukan sesuatu yang dilakukan di akhir, tapi harus jadi prioritas utama. Bayar diri sendiri dulu sebelum membayar yang lain. Coba pikirkan, kalau tiba-tiba ada keadaan darurat, misalnya kendaraan rusak, biaya kesehatan, atau bahkan kehilangan pekerjaan, apa yang bisa kita andalkan? Kalau tidak ada tabungan, kita terpaksa berutang, atau bahkan meminta bantuan orang lain. Dan tentu saja, itu bukan situasi yang ideal. Itulah kenapa memprioritaskan tabungan itu penting. Minimal 10 hingga 20% dari penghasilan harus langsung dialokasikan untuk tabungan, begitu uang masuk ke rekening. Caranya? Bisa dengan membuat transfer otomatis ke rekening terpisah, menggunakan metode seperti 50-30-20, atau bahkan mencoba tantangan menabung yang seru. Tapi ingat,
tabungan itu bukan cuma satu jenis. Kita perlu punya dana darurat untuk keadaan tak terduga, tabungan jangka pendek untuk kebutuhan yang direncanakan, dan tabungan jangka panjang untuk masa depan seperti investasi atau persiapan pensiun. Jadi, mulai sekarang, jangan tunggu sampai ada sisa. Prioritaskan tabungan, atur keuangan dengan bijak, dan nikmati hidup tanpa khawatir di masa depan. Karena ingat, yang bekerja keras adalah kamu, jadi pastikan kamu juga punya sesuatu untuk dinikmati nanti. Hindari utang konsumtif. Utang sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Kalau digunakan untuk hal yang produktif, seperti modal usaha atau investasi, utang bisa menjadi alat untuk berkembang. Tapi yang jadi masalah adalah utang konsumtif, utang yang digunakan hanya untuk memenuhi gaya hidup, bukan kebutuhan. Misalnya, membeli gadget terbaru padahal yang lama masih bagus, makan di restoran mahal setiap hari, atau tergoda diskon besar-besaran dan belanja tanpa perhitungan. Semua ini kelihatannya kecil, tapi kalau ditotal, bisa jadi bumerang buat keuangan kita. Masalahnya, utang konsumtif seringkali datang dengan bunga tinggi. Kartu kredit, pay later, cicilan tanpa DP, semua itu terlihat menarik, tapi sebenarnya bisa menjebak kita dalam lingkaran utang yang semakin sulit keluar. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu dengan utang, tanya diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan? Bisa nggak kalau saya menabung dulu? Kedua, hindari kebiasaan membeli sesuatu hanya karena diskon atau tren. Ingat, barang yang didiskon 50% bukan berarti kamu hemat 50%, tapi tetap mengeluarkan uang yang mungkin seharusnya bisa digunakan untuk hal lain. Ketiga, batasi penggunaan kartu kredit dan pay later. Kalau bisa membayar dengan uang tunai atau debit, lebih baik gunakan itu agar tidak tergoda berutang lebih dari kemampuan bayar. Keempat, buat aturan keuangan yang ketat untuk diri sendiri. Misalnya, hanya boleh berutang jika itu bisa menghasilkan keuntungan di masa depan, seperti pendidikan atau investasi properti. Pada akhirnya, utang konsumtif hanya memberikan kepuasan sesaat, tapi bisa menyulitkan kita dalam jangka panjang. Jadi, mulai sekarang, bijaklah dalam menggunakan uang. Karena kebebasan finansial bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa pintar kamu mengelolanya. Investasi untuk pertumbuhan aset. Bayangkan kamu menanam sebuah pohon kecil. Awalnya, terlihat biasa saja, tapi seiring waktu, dengan perawatan yang tepat, pohon itu tumbuh semakin besar dan akhirnya memberikan buah yang bisa dinikmati. Begitulah cara kerja investasi. Selama ini, banyak orang berpikir bahwa menabung saja sudah cukup. Tapi tahukah kamu? Jika uang hanya disimpan di rekening biasa, nilainya akan tergerus oleh inflasi. Artinya, daya beli uang yang kita miliki semakin lama semakin berkurang. Inilah alasan kenapa kita perlu berinvestasi, agar uang yang kita miliki bisa berkembang dan bekerja untuk kita. Intinya, investasi bukan hanya untuk orang kaya. Justru dengan berinvestasi sejak dini, kita bisa membangun kekayaan dari sekarang. Jadi, jangan biarkan uangmu hanya diam. Biarkan ia bekerja dan tumbuh untuk masa depan yang lebih cerah. Berinvestasi memang mengandung beberapa risiko, jadi pastikan Anda mengetahui dan memahami sepenuhnya, atau Anda bisa meminta bantuan profesional. Siapkan dana darurat. Bayangkan ini, mobilmu tiba-tiba mogok dan butuh perbaikan besar. Atau suatu hari, tanpa diduga, kamu kehilangan pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Dana darurat adalah tabungan khusus yang disiapkan untuk menghadapi kejadian tak terduga. Ini bukan uang untuk liburan atau belanja, tapi sebagai perlindungan keuangan agar kita tidak panik saat terjadi hal yang tidak direncanakan. Idealnya Anda harus memiliki dana darurat senilai 3 hingga 6 bulan pengeluaran hidup. Pakar keuangan biasanya menyarankan untuk menabung 20% dari gaji Anda. Pada akhirnya, dana darurat bukan sekadar tabungan biasa. Ini adalah tameng perlindungan finansial yang bisa menyelamatkan kita dari krisis tak terduga. Jadi, mulailah membangun dana darurat sekarang, sebelum kamu benar-benar membutuhkannya. Itulah semua fakta, alat, dan prinsip yang dibutuhkan untuk mengelola uang Anda dengan bijak. Jika Anda ingin sukses dengan keuangan Anda harus menerapkan informasi ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kamu merasa kontennya bermanfaat, silakan klik like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.